Wah gila tuh orang. Kalau nyetir hati-hati dong. Gua lagi enak-enak nyetir, main di satset aja kan. Hampir nabrak gua. Wah ada Buje tuh. Ya Buje. Allah, kaget kok. Kenapa lu? Gila, gua kesel banget hari ini. Gua kesini, servis kesel banget gua. Kenapa? Coba pelan-pelan, lu cerita. Tahan, tahan, tahan. Yuk. Coba tahan pelan-pelan. Yuk, cerita. Tadi ya pas gua perjalanan mau servis gua kan lagi jalan ya kan, lagi nyetir. Gua lagi fokus ke depan. Nah, itu kan ada marka jalan yang lurus tuh ya, tapi jalannya dua arah nih. Dua arah. Ya kan? Nah, gua lagi enak-enak nyetir, gua pelan dan itu jalannya sepi. Tiba-tiba ada orang dari depan mau nyalip gini. Tapi jaraknya deket banget dan nggak aman buat gua. Gue sampai yang lagi bener-bener fokus gitu, gitu, dan gue tuh langsung begini, langsung banting skip. Coba gimana kagetnya? Itu ya. Sorry gue ketawa. Itu hampir aja. Kalau gue nggak fokus atau meleng dikit ya, itu gue langsung nih. Maksudnya apa tuh? Hah? Lalu kalau lu gimana nih? Lu kayak gitu nggak? Enggak kan? Enggak ya, paling gue suka lupa nyalain lampu sen. Nah itu juga sen bahaya. kanan gue belok kiri itu gitu. Juga bahaya, Buje, tapi itu kayak sampai. 1 banding sekian lah dari gue gitu. Berarti lo ada di meme-meme nih ya? Yang kenapa? Sen kiri belok kanan, itu lo ada di meme-meme itu ya? Lu termasuk ya meme itu ya? Salah satunya lah ya, tapi gue nggak sering juga sih. Jangan. Lu tuh nggak boleh kayak gitu, Buje. Kenapa tuh? Kita kalau mau sampai ke tempat tujuan, nggak boleh sampai mengorbankan keselamatan diri sendiri dan juga orang lain. Oke. Makanya itu jangan barbar-barbar. Ya gimana ya namanya ibu-ibu, ya kan? Ya udah deh, daripada kita bingung aja, bingung terus nih ya. Mending kita panggilin aja nih. Siapa? Trainer Honda dong. Nah gitu dong, lu kalau punya temen, kenal-kenalin sama gua. Iyalah. Gua panggil dulu ya. Boleh, boleh. Piu, piu. Temen lo kayak gitu. Ganteng nih. Ini siapa nih, Ko? Halo. Ini teman gua, kenalin. Dede. Namanya siapa? Tama. Namanya Tama. Lucu ya? Maskernya pink maksud gua. Lucu maskernya bukan orangnya kok. Oh iya, maskernya warna pink ya. Orangnya enggak? Gimana? Orangnya enggak? Orangnya nggak pink dong. Orangnya nggak pink ya? Orangnya biru ya? Orangnya biru. Oke. Nah, nih Tam. Apa tuh? Jadi dia ini kalau nyetir barbar, suka sacet-sacet tanpa memperhitungkan keselamatan. Tam, biar dia nggak ugal-ugalan lagi. Tolong lu jelasin dong safety driving dan juga driving defensif itu apa sih? Oke. Jadi emang JJ kalau lagi nyetir mobil ugal-ugalan? Enggak sih mas, lebih ke ya gue kadang suka ngeliat sekitar aja sih. Ya biasalah ibu-ibu ya kan. Lebih ke arah ignorance ya. Ya. Oke. Jadi dalam ilmu safety driving itu kita bisa nyebut ada 3 jenis. Pertama ada yang namanya aggressive driving, ada yang namanya defensive driving, sama ada yang namanya safety driving. Nah kalau yang JJ lakuin itu bukan aggressive driving, dia lebih ke arah ignorance aja. Nah kalau agresif ini dia cara mengendaranya itu ngebut biasanya. Nah cenderung membahayakan lingkungan sekitar, jadi bawaannya buru-buru gitu. Nah kalau safety driving dia lebih mengutamakan keselamatan orang lain, jadi mobilnya diperhatikan juga gitu. Jadi mobilnya diperhatikan, bannya diperhatikan, mesinnya dan lain-lain. Oke, Tapi dicek kalau, dulu. Ya, dicek dulu. Nah, kalau defensive driving itu lebih ke arah bagaimana dia berkendara itu menghindari potensi kecelakaan dari orang lain. Nah, kayak misalkan nih, lu kok lagi nyetir nih kok, ketemu makhluk kayak
Bu JJ nih, ya kan? Benar. Ya orangnya ignorance gitu ya. Pas lu di jalan, lu ngeliat potensi bahaya nih, wah nih mbak depan bahaya nih. Oke. Terus akhirnya lu ngelakuin defensive driving untuk menyelamatkan diri lu dari potensi kecelakaan yang akan dihasilkan oleh UJJ. Mobil depan, oke. Tuh, jadi arahnya lebih ke sana kok. Gitu. Jadi ada 3 ya. Iya. Berarti kalau nyetir tuh kita sambil nganalisa ini orang tipikalnya apa nih? Bener, Di depan kita nih. bisa. Oke. Nah kalau gue pribadi, gue lebih seneng yang defensive driving karena lu tau lah di Indonesia ini orang-orangnya berkendaranya udah mulai aneh-aneh kan, Bener-bener. potong jalan kita gitu kan, Tiba-tiba belok gitu tiba-tiba kan. belok, Oke, apalagi oke. makhluk seperti ini banyak gitu kan, kita perlu Banyak kan, bukan cuma gue doang kan? Iya banyak. Kita aja yang udah merasa nyetir aman bisa terkecelakaan karena orang lain ya. bener. Yes, benar. Itu harus hati-hati tuh. Harus hati-hati Uji. ya. Makanya. Spesies kayak kita langka sebenarnya. Terus sama ini nih, ngomongin tentang berkendara ya. Kan gue tuh anaknya tipikal mobil yang bawa kecil gitu kan. Oh, Laki oke. gue kemarin baru beli mobil yang gede tuh. Nah gue kepo pengen bawa yang gede. Itu mobil gede sama mobil kecil beda nggak sih cara ngendarainnya? Soalnya gue takut juga sih kalau Oke, mobil gede. mobil gede sama mobil kecil beda nggak cara mengendarainya? Jelas beda ya. Dari ukurannya aja dia udah beda, gitu kan. Nah, kalau mobil kecil biasanya dari rangka bodinya itu kan dia pakai monokok. Jadi monokok itu rangka bodinya Apa? gini, J. Kalau lo mau bikin mobil nih, J, kok mobil ini dalam satu rangka dia udah ada bodinya, udah ada rangkanya Oke. Oh, dicetaknya. iya. Nah, mobil kecil itu kan biasanya kalau lo ngebut, lo langsung ngerem, dia kan langsung respons ya. Iya. Nah, kalau mobil besar itu biasanya rangka bodinya itu dibuatnya pakai leather frame. Kayak misalkan mobil-mobil gede di jalan yang lo lihat tuh, misalkan pakai lampu tetot-tetot. Oke. Dia itu bawahnya sama sambungan atasnya itu dia beda. Jadi akan lebih limbung kan. Jadi otomatis cara berkendara lu juga pasti beda gitu ya. Iya. Nah, that's why kenapa di tol itu ada kecepatan minimal sama kecepatan maksimal. Maksimum, ya. Kecepatan minimalnya itu dipakai buat truk, bus gitu kan. Karena dia butuh waktu lama buat ngerem, pun juga lu yang ngendarain mobil besar. Nah, kalau mobil kecil kan dia langsung respons gitu ya. Iya, Nah, lu kalau belok juga itu kan beda kan. Iya. Karena bokong belakang mobilnya lebih pendek. Oke. Nah, yang gede itu kan pasti bokong belakang akan lebih besar. Jadi otomatis cara berkendara mobil besar sama mobil kecil juga pasti beda. Oke. Berarti emang ada bedanya lah ya. Ada Berarti gue bedanya. harus banyak belajar juga ya untuk mobil besar kan? Oh tentu. Iya. Karena gua udah Kebiasaan kelihatan ya, berarti kecil. kebiasaan juga ya. Iya, ada habit juga di situ. Oke. Nah, kalau posisi tangan nih, gue denger ada yang 93 kayak gini, ada juga yang 10-2. Nah, itu yang bener yang mana tuh? Dua-duanya benar. Dua-duanya bener? Yes. Jadi lo bisa ngegunain. Jadi posisinya patokannya jam aja gitu. Jam, oke. Jam. Kayak lo pakai jam tangan kan, angka 9 di kiri lu, angka jam 3 di kanan lu. Oke. Nah, jadi kalau posisi berkendara yang proporsional gitu ya, lu menggunakan kedua tangan lu di 9 dan 3 Tiga. atau boleh di 10 dan 2. Kenapa sih harus di 9 dan 3? Karena posisi ini yang paling optimal untuk lu nahan setir. Karena kan goncangan di jalan itu lu nggak tahu kan. Oke. Nah, pada saat lu ngebut, tangan lu yang kiri ya, itu kan akan mengubah persneling nih. Iya. Nah, tangan kanan ini kan kita lebih kuat. Jadi Karena lebih kan- stabil juga ya? Yes, Oke, kecuali oke, kita di oke, luar, pas tangan kiri yang dipakai. Iya, gitu kan. benar-benar. Nah, berkendara dengan kedua tangan ini ngebuat setir kita akan lebih stabil. Oke. Gitu. Ketimbang kita harus pakai yang di atas angka 12 doang gitu ya. Atau angka 5 dan 7 gitu ya. Nah, ini kurang stabil. Kurang Gitu. stabil ya? stabil. Oke. Jadi tidak menguasai lingkaran dari setirnya. Berarti kalau orang-orang yang cuma angka 12 itu yang cuma sok gaya doang itu ya? Itu Bisa gua jadi. loh. Ding, 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 ding. Kok Tapi iya? enak tahu nyaman gitu. Jadi kalau lu nyetir satu megang sini standby ya kan. Lu megang sini, megang apa nih? Pasangan apa persneling? Megang persneling dong. Oke. Siap-siap ganti kalau Tapi kan tadi kata Mas Sama itu nggak nggak stabil. stabil ya. ha-ha, Oh, gue baru paham nggak sih. boleh. Iya, berarti. Jadi kok lu kalau nyetir tangan lu harus dipakai dua-duanya kok. Harus dua-duanya. Harus dua-duanya kok. Oke. Entah 10-2 atau 9-3 ya? Yes. Oke. Berarti dua-duanya itu masih aman ya? 93 dan 102. Oh iya benar. 9-3 dan 10-2. Iya benar. Terus kadang juga gini ya Mas ya, gue suka bingung nih di parkiran-parkiran, si wipernya tuh suka diangkat gitu loh. Itu buat apa sih? Gue kadang bingung, Oke. gue mikirnya, nih orang habis cuci mobil apa gimana, tapi kok banyak banget gitu. Itu kenapa ya? Oke. Di kalau lu ke parkiran ya, kalau di parkiran mall kan jarang tuh ya, yang di apa namanya, Basement. basement. Nah, itu kan jarang banget tuh. Lu akan jarang nemuin orang yang angkat kaca wiper wipernya gitu ya. Nah, pertama, lu boleh ngangkat wiper kalau memang lu berhenti di menjemur kendaraan lu di tempat yang panas Oh, oke. secara lama. Oke. Tapi tidak disarankan berhari-hari gitu ya atau berjam-jam mobil lu terjemur di situ. Kenapa?
lebih baik lu ngeganti karetnya, karet si wipernya, daripada lu harus mengganti sistem pegasnya si wiper. Karena kan di wipernya itu ada pegasnya. Iya, Jadi iya, kalau lu iya. mendirikan si wipernya, pegasnya itu lama-lama akan mati. Gitu. Oke, berarti sebenarnya diangkat itu untuk biar si karetnya awet ya? Yes. Biar nggak Tapi meleleh memang gitu. kadang kalau panasnya berlebihan, lu naruh wipernya di mobil, apa di kaca mobil gitu ya, ada indikasi akan meleleh. Cuma kalau di zaman sekarang enggak. Oke. Wiper di zaman sekarang udah lebih canggih ya daripada di zaman dulu gitu kan. Jadi lebih baik memang lu tidurin aja di kaca. Oke. Gitu, ketimbang harus lu diriin. Jadi lebih baik kita ngeganti si karetnya daripada ganti pegasnya. Yes, karena pegas itu akan lu pakai kalau hujan. Dia akan bergerak terus membantu. Oh iya juga, benar-benar. Bahaya ya kalau nggak aktif itu ya. Yes, kaca lu akan banyak air tuh. Lu nggak punya visibilitas nanti. Iya benar-benar. Apalagi buat ibu-ibu kayak gue kan makin susah ntar ya. Spion aja nggak dipakai. Apalagi. Nggak kelihatan. Bener-bener. Tadi kan ngomongin wiper, terus hujan. Nah, gue tuh sering lihat banget nih lagi hujan deras banget nih kok, Mas. Ada orang nyalain hazard. Itu tuh ngaruh nggak sih? Itu mitos atau fakta ya biar lebih aman tuh nyalain hazard? Salah, itu malah nggak Salah? buat lo jadi aman. Oh, Salah. kenapa tuh? Jadi gini J, lu kan hujan nih J. Ya. Artinya, apalagi hujan deras gitu ya, artinya lu kan punya visibilitas yang terbatas. Betul. Betul. Jarak pandang lu terbatas. Terus lu nggak bisa aware sama lingkungan sekitar. Benar. Karena pertama ada suara hujan, ya kan. Benar. Kedua, visibilitas lu terganggu sama hujannya sendiri, gitu kan. Nah, lampu hazard itu sejatinya mengindikasikan bahwa mobil itu sedang dalam keadaan Darurat. berhenti. Salah banget. Karena Kenapa gini, tuh? dalam keadaan hujan, gua itu kan punya keterbatasan ya dalam Benar, visibilitas. Terus indera auditori lu tuh terganggu juga kan sama suara berisik dari hujan. Iya betul. Nah, pada saat itu ya, lu tuh butuh kerjasama sama semua pengemudi, gitu. Oke. Pada saat ada pengemudi yang nyalain lampu hazard, itu salah. Itu dia malah mencelakakan lingkungan sekitarnya, pengendara lainnya. Kenapa? Karena lampu hazard sejatinya itu untuk ngasih tahu lu bahwa di depan itu ada keadaan darurat. Oh iya. Lu sedang mengalami keadaan darurat atau lagi berhenti gitu ya. Dan di depan tuh lu lagi ngerem mendadak. Oke. Nah, iya. pada saat lu ngelihat ada orang ngasih lampu hazard, beberapa orang yang tahu maknanya, dia akan mengasumsikan, oh mobil depan lagi berhenti. Tapi kok pas lu jalan, nggak nyampe nih ke titik itu gitu. Nah, lu akan ngebahayain dia, lu akan membuat bingung dia. Oke. Oh. Sama Paham, juga paham. kalau lu ini, ada kan perempatan tuh ya. Oh iya iya iya. Nah, kalau orang pengen nyebrang lewatnya perempatan, dia pasti nyalain lampu hazard. Kalau lurus ya? Iya. Oh aneh iya. kan? Gue sering gitu tuh. Berarti itu nggak boleh ya? Itu nggak boleh Oh, karena oke. orang tuh belakangan bingung nih orang mau gerak kemana. Oh. Ya kan? Lo kalau lo mau belok kanan J, lo kan sen kanan. Iya benar. Bener nggak? Nah, lo kok kalau lo mau sen kiri, sen kiri artinya kan lo pengen belok kiri. Iya. Bener nggak? Nah, kalau lurus, Ya udah lo nggak nggak usah sen. Oh, nggak usah sen. Yes. Berarti nggak usah pakai lampu hazard. banyak salah arti ya di sini ya? Yes, banyak salah arti di situ. Oh, soalnya kalau gua ya biasanya pas hujan nih, kalau hujan gua nggak kelihatan nih visi gua kurang, itu gua nyalain hazard tuh biar orang belakang gua hati-hati gitu maksudnya. Bukan kayak gitu ya? Bukan kayak gitu. Oh, bukan kayak gitu. Jadi itu adalah hal yang salah yang pernah lo aplikasikan di jalan tol. Dan semua orang hampir salah ya? Yes. Berarti Oke. sama halnya kalau misalnya kita di jalanan yang apa namanya kabut gitu ya? Iya, sama juga. Oke, berarti hazard itu lebih ke kita yang darurat ya? Benar. Oke. Nah, bicara soal hazard nih ya. Kalau misalkan kita posisi blind spot nih, kita mau ngebalap truk misalkan kan panjang tuh dan gede belakangnya ya. Terus gua mau nyalip nih. Nah, itu posisi atau tips yang aman tuh caranya gimana? Buat nyalip truk. Buat nyalip truk kan panjang Oke. juga tuh. Di sini kita ngomongin etika menyalip ya, Iya. mendahului Oke. kendaraan Oke. depan ya. Oke. Jadi etika itu pada saat kita mau mendahului kendaraan depan, kita juga punya etika. Ya. Oke. Yang pertama, etika yang pertama adalah kalau kita mau mendahului kendaraan di depan, itu biasakan kita nyalip atau mendahului gitu ya, tidak menyulitkan kendaraan yang lawan arah. Oh. Jadi pastikan dulu kalau kita mau mendahului depan itu kosong. Kosong, iya. Kan ada kan orang yang mau mendahului depan masih ada kendaraan dipaksa sama dia. Nah, itu yang bahaya Ah, tuh. Ya, ntar bahaya. jadi amit-amit lah ya kecelakaan Yes. gitu kan. Nah, jadi kalau lu pengen mendahului, pastikan lu punya jarak aman. Kalau lu Oke. mau mendahului, pastikan di depannya kendaraan besar ini itu kosong. Jadi jarak jangan aman mepet gimana? sama orang depan. Gitu. Oke, cara menghitungin jarak amannya gimana tuh? Oke, jarak aman. Nah, di dalam ilmu berkendara yang safety, kita itu mengenal ada jarak aman safe zone sama C zone. C Oke. zone itu maksudnya jarak yang bisa dilihat. Oke, Oh, oke. C zone, Yes, oke. C zone. Nah, safe zone itu di detik
3 sampai 5 detik. Oh, Misalnya nih, contohin ya. Ini tiang. Nah, ini kendaraan orang lain. Ini kendaraan kita nih, begini meja. Boleh. Nah, misal nih, kendaraan depan tuh udah melewati tiang ini, seret gitu kan. Nah, kendaraan kita 3 detik kemudian melewati tiang yang sama. Oke. Jadi term waktunya 3 detik. 3 detik. Itu jarak aman kita dengan mobil depan. Gitu. Itu namanya safe zone. Nah, kalau C zone itu artinya lu bisa melihat pandangan yang lebih luas. Gitu ya. Karena ini kan cenderung dekat. Iya. Gitu kan, lu punya pandangan yang lebih luas lagi, lu bisa melihat ke sekeliling di mobil ini. Itu jaraknya dia 5 hingga 10 detik. Jadi lu bisa punya pandangan yang lebih luas. Oke, pertanyaannya sekarang ada lagi nih. Kenapa jarak waktunya itu 3 detik? Nah, sampai 5 detik gitu ya. Nah, di detik-detik awal otak manusia itu akan merespons adanya potensi bahaya. Gitu kan. Nah, dia akan merespons nih, oh, ada bahaya di depan gitu kan. Otak kita akan memproses tuh cepat gitu kan datanya. Nah, otomatis kita akan ngelakuin yang namanya refleks untuk menghindari tabrakan. Nah, di Honda itu ada fitur Honda Sensing namanya CMBS atau Coalition Mitigation Braking System yang mana dia bisa mendeteksi potensi tabrakan juga. Jadi pada saat nih mobil lo mau nabrak mobil depan, itu dia akan ngasih 3 fase. Fase yang pertama itu dia akan ngasih tanda kedip gitu ya, ngasih notifikasi ke kita. Nah, fase yang kedua kalau sudah mulai ada potensi mau tabrakan yang mulai dekat nih, nah mobil kita akan ngerem, soft braking, dia ngelakuin rem yang tipis-tipis lah. Nah, pada saat masuk ke tahapan yang ketiga atau tahapan di mana tabrakannya sulit sekali untuk dihindari, Udah mepet banget gitu ya? yes, udah mepet banget, bener J. Nah, mobil kita itu akan ngasih hard braking atau pengereman yang keras, sehingga tabrakannya ini bisa dihindari atau minimal diminimalisir dampak dari tabrakannya, begitu. Canggih banget ya mobil Honda. Yes. Otak manusia bekerja, fitur Honda Sensing pun juga bekerja ya. Jadi benar nggak? Collab ya, collab. Yes, jadinya collab di situ. Nah, gue mau nanya juga nih, mitos atau fakta nih. Apa tuh? Kalau misalkan tekanan angin ban yang terlalu tinggi itu bisa bikin ban pecah. Soalnya kan ada tuh biasanya kalau kita di jalan kan tiba-tiba duar. Ban pecah. 3, 2, 1. Kaget Langsung kan? kaget ya? Ayam. Enggak gitu dong. Oke, lo tau nggak? Lebih banyak orang pecah ban gara-gara bannya itu kurang angin justru. Wah, malah kebalikannya. Percaya Gitu ya? nggak? Nah, jadi di bagian ban, nah lo kalau lihat spesifikasi ban kan ada tulisan misalnya nih 225, ya kan, 225 garis miring 2022. bukan 50, ya kan, R18. Kan gue lagi Ya. ngelawak dari 2022. Oh iya benar. Ya kan ini dia gitu konteksnya. Kita lanjutin. Jokesnya kurang masuk ya. Maaf ya. Terus. Kita beri kesempatan lain kok. Oke, ada kesempatan berikutnya. Benar-benar. Nah, jadi ban itu punya spesifikasi, sama ada namanya lebar dinding dari ban. Oke. Nah, lebar dinding dari ban, kalau lo ngisi bannya kurang dari 35 PSI, ini kita spesifik ke mobil ini ya, mobil penumpang ya. Oke. Mobil penumpang itu dia minimal tekanan anginnya di angka 35. Jadi kalau lo misalkan buka pintu mobil yang bagian pengemudi, lo akan lihat tuh di bagian sininya. Oh iya, Nah, gue itu kan, tahu. jadi rekomendasi PSI atau tekanan bannya. Oke. Nah, jadi untuk mobil penumpang minimal itu di angka 35 dan maksimal dia bisa sampai 50 PSI untuk tekanan angin di bannya. Kalau lu ngisi anginnya kurang, itu akan ngebuat sidewall atau pinggiran bannya itu malah rusak. Jadi malah banyak lubang. Kenapa? Kok anginnya sedikit tapi ban lu bisa pecah? Satu, ban itu kan kegunaannya adalah untuk apa? Untuk jalan, muter Jalan, ya. benar. Terima Kok kasih. gue ngeblank ya, gue salfok banget sama Mas ini. Oke, untuk jalan dan dia akan menopang beban yang sangat berat. Jadi ban itu memang didesain dia punya maksimal bobot yang harus dia topang gitu ya, dan kecepatan maksimal yang bisa dia tempuh. Oke. Gitu. Nah, pada saat ban lu kurang angin, artinya kurang bobot untuk lu bisa nopang si bebannya. Lagiannya, lagi pula ya, pada saat lu di jalan, lu ngebut gitu ya, kan ada gesekan nih, ya kan, traksi antara si aspal atau permukaan jalan sama ban. ban. Lu. Betul. Traksi itu kan daya lekat si ban sama si permukaan jalan. Nah, ada panas di situ, benar kan? Ada panas di situ. Nah, panas itu akan ngebantu tekanan bannya naik sebenarnya. Gitu. Jadi PSI yang disarankan di situ itu sudah sesuai.
Nah, ini untuk mobil penumpang kita sarankan di angka 35 PSI, Sampai 50 tadi. 50 itu maksimal sekali. Maksimalnya. Gitu ya. Jadi di angka 35 itu sudah rekomendasi kita. Nah, kalau kurang dari itu akan menimbulkan bannya pecah. Selain kita berkendara di jalanan yang berkerikil tajam ya. Iya, iya, iya. Nah, yang kedua kalau lo lagi nambal ban nih, ini banyak banget. Lo pernah nggak sih nambal ban, J? Kenapa Yang pakai cacing-cacingan itu loh. Iya. Nah, itu juga bisa bikin ban lo meledak. Oh. Kenapa? Karena ada cacing di dalam, cacing lagi. Tambal-tambalan cacing itu di dalam si ban lu, itu kan ngebuat ban lu itu kan nggak rata gitu kan. Bobotnya nggak rata. Nah, di ban itu makanya kalau lihat mobil baru, di ban tuh pasti ada titik warna hijau, merah di bannya ya. Hijau tuh di peleknya, merah dan juga kuning. Ya kan? Nah, kuning dan si hijau ini pasti dia akan berdekatan. Untuk menandakan bahwa titik yang paling rendah dari si pelek ya, dari si bannya, dan yang paling berat dari si pelek. Nah, kalau yang si merah ini dia titik yang paling menonjol ke permukaan. Nah, di situ J, kalau lu nambal ban pakai cacing, itu memang diperuntukkan untuk sementara waktu. Sementara, oke. Jadi bukan untuk jangka panjang. Jadi memang harus lu ganti lagi si tambelan bannya itu. Gitu. Jadi selain tekanan ban tadi ya yang harus memang sesuai dengan standar, lo kalau berkendara pastikan di jalan-jalan yang berkerikil tuh lu congkel-congkel lagi tuh kerikil yang kecil-kecil itu. Itu harus penyebab Iya, karena suka ada yang nyangkut juga ya. ada yang nyangkut. Harus Nah, itu harus dikeluarin. lu keluarin supaya nggak pecah ban lu. Nah, di samping itu juga yang tadi, yang nambel ban tadi. Gitu. Ini infonya oke juga nih, lo punya kenalan. Iya. Gue jadi lebih tahu gitu kan gimana caranya safety driving dan banyak banget hal-hal yang perlu gue tahu dan gue akhirnya tahu. Biar aman ya kan, kita kalau sampai tujuan dengan selamat, jangan barbar lagi nih Bu J, kan karena Iya, udah dikasih tahu oke. sama trainer dari Honda ya Siap kan. deh kalau gitu. Gitu. Udah, kalau begitu thank you banget ya Oh iya, Mas Terima Tama. kasih Bapak Tama Terima atas kasih ya infonya. tips dan infonya ya buat hari ini, itu sangat membuka pikiran kita dan juga teman-teman sobat Honda lainnya. Benar. Gitu. Nunggu apa? Silakan keluar. Oh iya, Sebelah saya sini? kira ada oleh-oleh. Nggak ada. Kalau kita visit suka ada. Iya Pak, silakan. Nggak ada. Oke. Nggak ada. Thank you ya Mas Tama. Thank you, Mas Tama. Pro lucu banget. Masih dulu. Masih hilang. Bisa cepet banget. Nah, Ada lagi. silakan ambil dulu. Nah, selain tadi Mas Tama nih ngasih tahu info kita. Apa tuh? Gue juga mau ngasih info. Buat lo sama juga buat sobat Honda yang udah berhasil menang nih di Weekly Reward pada periode tanggal 28 Juli sampai 3 Agustus. Lo mau tau nggak pemenang siapa? Siapa tuh? Ini pemenangnya.
Selamat ya guys. Selamat guys. Wah, nggak nyangka kita udah di penghujung acara nih Bu J ya. Sayang sekali ya. Seru Tapi banget tadi bener kita sih. ngobrol-ngobrol Saking soal serunya. keselamatan ya kan. Kita terbuka wawasan kita. Bener-bener. Tapi kita masih Apa ada tuh? di episode yang berikutnya. Jadi semoga untuk hari ini apa yang sudah kita share dan Pak Tama share itu bermanfaat bagi kita dan juga sobat Honda lainnya ya. Pasti bermanfaat sih. Iya, dan jangan lupa sampai ketemu di episode ke-5. Di RT Honda.